yanqasu malu min sadaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang namanya sedekah itu, dengan harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah. Subhanallah, kita baru saja melewati masa-masa yang sangat genting. Semuanya terimbaskan, dari mulai pejabat sampai masyarakat awam. Kapan itu? 3 tahun lamanya, masa-masa corona. Kita menganggap awal-awal, corona nggak bakal sampai ke Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak yang berzikir, Indonesia itu banyak pesantrennya, Indonesia begini, datang juga ke Indonesia. Sampai juga ke Indonesia, sampai berapa orang yang meninggal. Alhamdulillah, yang meninggal itu syahid yang meninggal. Setiap yang meninggal karena corona, maka 70 keluarganya berada di dalam jaminannya nanti masuk surga sejajar dengan para syuhada dan para salihin nanti. Beruntung kali ada mau daftar lagi, kita bacakan Fatihah gitu. Subhanallah. Kemudian waktu kemarin terjadi corona itu, ada beberapa hal atau banyak hal yang kita pelajari, tapi diantaranya adalah, silakan kita buka di data, di sensus dan sebagainya, survei dan juga penelitian yang ada, bahwasanya para pengusaha itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, bangkrut, gulung tikar, itu banyak sekali, terutama yang terkait dengan jasa perhotelan dan sebagainya, jasa transportasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, stagnan, sedikit sekali. Selama 3 tahun tetap itu sedikit sekali. Yang ketiga, setelah corona malah bertambah. Ada, tapi sedikit sekali. Siapa mereka? Ternyata mereka yang tidak berkurang sedekahnya. Ingat kan, ada rumah makan gratis waktu di awal-awal corona, itu dia punya 4 rumah makan gratis. Setelah selesai corona 3 tahun, ada 16 rumah makan gratis. Masih kita nggak percaya Nabi kita Muhammad SAW? Sedekah. Oleh karenanya jadi sedekah itu adalah sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa, yang Abu Ya Hasan sendiri melaksanakannya. Jadi Abu Ya Hasan mau bikin bangunan, diperkirakan berapa kira-kira bangunannya ini, dipancing Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Sedekah. Dia beli di bank itu, dia tukar uang yang baruan itu 5 ribuan dulu besar tahun 80-an atau 90-an tuh. Sehingga apa? Beliau pergi malam-malam jam 2 malam itu naik mobil, kemudian dia lewati orang yang tukang becak, yang di jalan-jalan itu kasih 5 ribu sampai habis. Kalau nggak habis sampai ke Bangil, sampai ke Gempol, baru kemudian balik. Subhanallah, setiap hari beliau memancing kepada Allah Ta'ala, dia dapat. Itu hebatnya sedekah. Makanya di antara amal yang paling ajaib, yang tokcer langsung di dunia, itu adalah sedekah. Beruntung yang banyak sedekahnya. Kenapa? Yang paling banyak sedekahnya adalah manusia yang hidup untuk menjadi orang kaya. Doakan anak-anak kita menjadi ahli sedekah, karena kalau ahli sedekah pasti kaya. Jangan doakan kaya, karena kaya belum tentu sedekah. Kasihan dia hidupnya. Tapi kalau sedekah luar biasa. Oleh karena saya berikan contoh yang sangat ajaib, tapi jangan ditiru, karena belum tentu nasibnya sama. Apa itu? Ada satu orang durjana, fasik, nggak usah kita sebutkan dari mana dan siapa orangnya karena sudah meninggal dunia. Luar biasa kefasikannya, dosa besarnya itu sehingga kami katakan durjana. Bayangkan, dia memperkosa anak tirinya, dan anak tirinya itu adalah seorang syarifah. Dia mengaku Habib kawin sama syarifah. Dia menipu para kiai-kiai, bukan ratusan juta tapi miliaran rupiah. Herannya, hebatnya, sampai umurnya 74 tahun tidak pernah tersentuh oleh polisi. Aneh itu. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang, sepandai-pandainya orang menutupi kejelekan, suatu waktu pasti akan tampak. Itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kami. Tapi kenapa orang ini selamat? Sampai meninggal dunia, nggak pernah bersentuhan dengan aparat. Kami heran. Ini sesuatu yang aneh. Ternyata begitu kami selidiki, ternyata sebelum dia beraksi, sedekah dulu. Sehingga sedekah ini yang menutupi dia sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Sedekah itu mencegah orang itu mendapatkan bala. Nah, ini yang terjadi. Makanya orang dulu kita masih ingat bagaimana orang tua kita, sedekah itu dari mulai subuh pagi sudah sedekah.
Untuk apa? Supaya seharian itu nggak ada terjadi sesuatu yang sifatnya itu yang dia tidak suka. Kenapa? Ajaibnya sedekah. Sedekah itu bisa memanjangkan umur, sedekah itu bisa menambahkan kekayaan kita sampai 700 kali lipatnya sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi sedekah itu subhanallah, walaupun sedekah itu sesuatu yang ajaib, tapi sedekah itu adalah sedekah amal kebaikan yang paling banyak ditunggangi oleh setan. Kalau orang mau haji, setannya satu. Orang kalau mau sholat, setannya satu. Orang kalau mau puasa, setannya satu. Orang dengannya setannya satu. Tapi sedekah, setannya itu 70. Sehingga kalau satu orang itu mau sedekah itu, pertimbangannya itu mau keluar daripada koceknya itu sampai 70 pertimbangan baru keluar. Itu dari hebatnya sedekah, sampai setan itu tahu, ini kok sedekah nanti diampuni dosanya, kok sedekah panjang umurnya, sedekah jauh daripada masalahnya, susah saja. Karena setan itu datangnya pada kita kapan? Paling mudahnya ketika kita kesusahan. Sehingga Nabi SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi hampir saja orang fakir itu menjadi seorang yang kafir. Kenapa? Karena mudah. Tapi ketika dia sedekah, dia akan mudah semua urusannya. Coba lihat hebatnya. Subhanallah. Akhirnya ternyata ini orang dia selamat karena sedekahnya. Oleh karena jadi ayo sama-sama biasakan diri kita sedekah. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu sampai melewati pertimbangan 70 orang. 70 setan. Pernah suatu waktu Habib Ali Habsyi itu berkata begini, sedekah itu banyak faedahnya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, tapi bukan semua bisa sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu ditunggangi oleh 70 setan. Subhanallah, begitu dia itu pulang ke rumahnya langsung teriang-iang ke utang, dia mau sedekah. Begitu dia mau sedekah, ngambil uangnya ketahuan sama istrinya. Akhirnya kata istrinya, ngapain bang? Iya saya mau ngambil uang, katanya Habib Ali sedekah begini. Apa katanya istrinya? Oh iya itu kan bagi yang berkelebihan. Itu kan kita kelebihan. Iya tapi kan kita masih ini untuk kita, untuk ini. Disebutkan banyak alasan, akhirnya nggak jadi. Balik ke Habib Habsyi, Habib, lebih katanya. Ternyata apa disampaikan sama antum tadi benar. Apa? Yang hadis tadi itu Beb. Oh, walaupun kamu tidak membenarkan, tetap apa semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pasti benar. Enggak, ini kejadian kepada saya Beb. Apa itu? Ternyata Beb, jangankan saya melewati 70 setan, satu setan di rumah saja saya nggak lewat Beb. Nah itulah sedekah. Oleh karenanya, jadi jangan sampai kita katakan, wah enak ya Haji Bayu ya. Dia punya uang, dia punya toko emas. Kita punya apa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kita ini semuanya sama punya kesempatan. Cuma masalahnya kita nggak mau cari kelebihan kita. Kesempatan itu terbuka. Pejabat ada kesempatan untuk menjadi wali Allah, untuk menjadi orang yang banyak derajatnya, untuk menjadikan dia itu sepadan satu derajat sama Nabi Muhammad. Sama. Ulama juga, orang awam juga sama.